Tes tes, halo halo, apakah suara Bapak sudah terdengar? Terdengar, Pak. Sudah Terdengar, Pak. Pak. Sudah terdengar, terdengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian kali ini? Semoga Bapak harap kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Untuk pada hari ini, apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Tidak ada yang izin dan sakit. Oh, baik. Eh, baik ya anak-anak, walaupun kalian semua baik-baik secara sehat jasmani, Bapak harap kalian tetap mematuhi protokol COVID-19 yang ada ya, kan lagi pandemi luar binasa nih. Untuk presentasi Bapak kirim linknya pada fitur chat ya di Google Meet. Silakan nanti kalian presentasi untuk mengisi daftar hadir kalian ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Baik, Iya, Pak. Pak. Dan untuk kamera Bapak harapkan dinyalakan ya. Kalau dinyalakan itu buat Bapak tahu kalian itu hadir untuk menghadiri pembelajaran ini. Kalau semisal tidak bisa mengaktifkan kamera juga tidak apa-apa, Bapak mensyukurinya itu. Baik, Baik. jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian permasalahan pada LKS yang harus kalian kerjakan dan temukan solusinya secara berkelompok. Kemudian setiap kelompok akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut, Bapak, lanjut. ya. Bapak, untuk pasangan kelompoknya apakah sudah ditentukan atau pilih sendiri ya, Pak? Untuk kelompoknya itu sudah Bapak tentukan dengan urutan nomor absen ya. Baik, Pak. Saya mau tanya lagi, Pak. Nah, untuk urutan yang presentasinya itu apa sudah ditentukan atau sukarela ya, Pak? Sudah Bapak tentukan juga. Nanti saya bacakan untuk urutan presentasinya. Sama juga Bapak berharap kalian aktif bertanya maupun itu untuk berpendapat ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Baik, Pak. sebelum kita ke LKS, kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang turunan. Nah, sekarang coba sampaikan kembali apa yang kalian ingat tentang pembelajaran kemarin tentang turunan tersebut. Saya, Pak. Materi turunan itu berkaitan dengan fungsi dan limit fungsi, serta turunan juga memiliki banyak manfaat, Pak, dalam kehidupan sehari-hari, seperti besarnya perpindahan dalam selang waktu tertentu, Pak. Ya, benar. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Pak, turunan pertama itu dapat mengubah nilai fungsi X, Pak. Oke, yang kalian ungkapkan itu benar semua ya. Berarti kalian masih mengingat materi yang minggu lalu setelah disampaikan. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada turunan fungsi aljabar. Bentar ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, turunan fungsi aljabar. Standar kompetensinya itu menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya itu 3.8 menggunakan sifat dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi aljabar. Untuk indikatornya, yang pertama itu siswa dapat menggunakan rumus turunan fungsi konstan. Kemudian siswa dapat menggunakan rumus turunan fungsi identitas. Siswa dapat juga menggunakan rumus turunan fungsi pangkat. Siswa dapat menggunakan rumus turunan jumlah fungsi. Siswa dapat menggunakan rumus turunan selisih fungsi. Siswa dapat menggunakan rumus turunan perkalian fungsi. Dan yang terakhir, siswa dapat menggunakan rumus turunan pembagian fungsi.
Untuk teorema umum turunan fungsi itu ada yang tadi sudah disebutkan, jadi ada 7. Jadi yang pertama itu turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k konstan, maka f aksen x atau turunan fx adalah 0. Teorema keduanya, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunan fx itu adalah 0. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fx itu adalah n dikali x pangkat n kurang 1. Kemudian yang keempat, turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika fungsi suatu fungsi dan c suatu konstanta yang didefinisikan oleh gx sama dengan c, fx dan turunan fx ada, maka gx sama dengan c dikali fx. Yang kelima, turunan jumlah fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan, dan fx adalah ux ditambah vx, maka turunan vx sama dengan turunan ux tambah turunan vx. Turunan selisih fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan, dan fx sama dengan ux kurang vx, maka turunan fx sama dengan turunan ux dikurang vx. Turunan vx. Yang ketujuh, turunan perkalian fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan, dan fx sama dengan ux dikali vx, maka turunan vx, fx sama dengan turunan ux dikalikan vx ditambah ux dikali turunan vx. Dan yang ke-8 itu turunan pembagian fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan, fx sama dengan ux per vx, maka turunan fx adalah turunan ux dikali vx dikurang ux dikali turunan vx per vx kuadrat. Contohnya, contoh satunya ini, turunan fungsi y dikurang 2x pangkat 5 adalah y aksen atau turunan y sama dengan 5 dikali 2x pangkat 5 dikurang 1, yang mana menghasilkan 10x pangkat 4. Yang contoh kedua, turunan fungsi yang mana y sama dengan 6x kuadrat dikurang 7x ditambah 2. Yang untuk turunan y-nya sama dengan 2 dikali 6x pangkat 2 dikurang 1 dikurang 1 kali 7x pangkat 1 kurang 1 ditambah 0 dikali 2x pangkat 0 dikurang 1 menghasilkan 12x pangkat 1 kurang 7x pangkat 0 tambah sama dengan 0. Bisa juga dibikin menjadi 12x dikurang 7. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Setelah saya tampilkan pada PPT, apakah ada yang bingung atau mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Sejauh ini masih paham. Oke, karena belum ada yang ditanyakan, selanjutnya silakan untuk mengisi LKS ya. Dan untuk materi PPT barusan Bapak akan kirim langsung ke grup WA. Silakan diunduh jika memang perlu. Dalam pembelajaran nanti, kalian bebas menggunakan buku atau materi PPT yang Bapak baru kirim barusan juga. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nah, untuk sumber belajarnya itu apa? Boleh cari di internet ya, Pak? Oh, kalau untuk sumber belajar itu boleh dari internet, asalkan kepastian itu dapat kebenarannya itu dapat dipastikan dan tidak ngawur. Takutnya kalau ngawur kan bingung juga nanti, hasilnya jadi simpang siur. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan pada setiap permasalahan pada LKS secara berkelompok ya. Untuk kelompok-kelompoknya sudah Bapak bagi sesuai urutan absen. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Pak, mohon izin bertanya, untuk waktu mengerjakan LKS-nya itu berapa lama ya Pak? Untuk mengerjakan waktunya itu Bapak beri waktu 30 menit ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan untuk membuat grup kelompok pada WA ya. Dan jangan lupa untuk mengundang Bapak supaya Bapak tahu kegiatan kalian berdiskusi itu bagaimana. Baik, Pak. Oke.
silakan kalian keluar dulu dari Baik, Pak. meeting ini. Nanti Kalian saya lanjutkan akan ke diskusi nanti kami kelompok akan pada kirimkan. WA grup ya. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Untuk termaju Bapak yang bacakan ya. Untuk kelompok 1 itu mempresentasikan dari nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk menampilkan nomor 4 sampai 6. Dan selanjutnya kelompok 3 itu menampilkan nomor dari nomor 7 sampai nomor 9. Untuk kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Inaya? Nah, baik. Ya, saya di sini mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi pekerjaan kelompok 1. Nah, yang pertama, soal pertama, tentukan turunan pertama fungsi di bawah ini. Di bawah ini. Untuk fungsi pertama ada fx sama dengan 12x, fungsi kedua ada fx sama dengan 5, dan yang ketiga ada fx sama dengan 15. Nah, jawabannya untuk fungsi pertama fx sama dengan 12x. Maka hasil turunannya f aksen x sama dengan 12x sehingga menghasilkan 12. Untuk fungsi yang kedua, fx sama dengan 5, sehingga turunannya menghasilkan f aksen x sama dengan 0. Nah, yang turunannya fungsi yang ketiga, fx sama dengan 15, sehingga turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, tentukan turunan pertama f aksen x pada fungsi berikut. Jadi, untuk jawaban fungsi pertama, fx sama dengan 5x, maka f aksen x sama dengan 5. Fungsi yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Yang C, fx sama dengan min 2x pangkat 3. Untuk turunan pertamanya, f aksen x sama dengan 3 dikali min 2 dikali x pangkat 2, sehingga menghasilkan min x pangkat 2. Nah, yang terakhir, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 6x kurang 4, menghasilkan turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan 3 dikali 2x pangkat 2 dikurang 2 dikali 5x ditambah 6 min 0. Sehingga hasil akhirnya 6x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 6. Nah, untuk soal yang ketiga, tentukan turunan pertama f atau f aksen x-nya, lambangnya, dari fungsi berikut ini. Untuk jawabannya yang A, fungsi fx sama dengan 3 per x, atau bisa dibentuk untuk lainnya menjadi fx sama dengan 3x pangkat min x, sehingga menghasilkan turunan f aksen x sama dengan min x 3x pangkat min 1 dikurang 1. F aksen x sama dengan min 3x pangkat min 2, sehingga hasil akhirnya f aksen x sama dengan min 3 per x pangkat 2. Nah, untuk fungsi yang kedua, yang B, fx sama dengan 1 per 2x pangkat 5. Nah, atau bisa dibuat bentuk lain, fx sama dengan 1 per 2x pangkat min 5. Sehingga untuk mencari turunan pertamanya, f aksen x sama dengan min 5 dikali 1 per 2 dikali x pangkat min 5 dikurang 1. F aksen x sama dengan min 5 per 2 x pangkat min 6, sehingga hasil akhirnya menjadi f aksen
aksen X sama dengan min 5/2 pangkat 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada, Inaya. Oke, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikannya. Selanjutnya silakan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok 2 saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk nomor 4 akan dibacakan oleh teman saya, Zorif. Silakan, Zorif. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, jawabannya dapat diselesaikan menggunakan permisalan seperti di bawah ini. U sama dengan X kuadrat tambah 3X plus 4. V sama dengan 5X plus 6. Dari permisalan di atas diperoleh turunannya yaitu U aksen sama dengan 2X plus 3. V aksen sama dengan 5. Untuk menentukan turunan F aksen X dapat menggunakan rumus di bawah ini, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Sama dengan 2X plus 3 dikali 5X plus 6 ditambah X kuadrat tambah 3X plus 4 dikali 5. Hingga menghasilkan F aksen X sama dengan 15X kuadrat tambah 42X tambah 38. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 akan dibacakan oleh Saudara Zirhan. Saya lanjutkan untuk nomor 5 ya. Oh iya. Untuk jawaban nomor 5, Fx-nya sama dengan U per V. Dengan rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi U sama dengan X min 2. U aksennya sama dengan 1. V sama dengan X kuadrat plus 3. Jadi V aksennya sama dengan 2X. Sehingga turunannya adalah Fx sama dengan X min 2 per X kuadrat plus 3. Sama dengan X kuadrat plus 3 min 2X plus 4X per X kuadrat plus 3 kuadrat. Sehingga F aksen X sama dengan min X kuadrat tambah 4X plus 3 per X kuadrat plus 3 kuadrat. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 3 dibagi 2X plus 1. Nah, jika F aksen X menyatakan turunan pertama dari Fx, maka F0 tambah 2 kali F aksen 0, yaitu setelah untuk F0 itu didapat F0 sama dengan 3. Nah, untuk turunan dari Fx-nya itu pakai U per V. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, untuk U-nya X kuadrat plus 3, jadi kalau U aksennya turunan dari U itu 2X. Nah, kalau V-nya 2X plus 1, turunan V itu 2. Nah, sehingga F aksen X itu hasilnya setelah dikerjakan 2X kuadrat plus 2X min 6 dibagi buka kurung 2X plus 1 tutup kurung kuadrat. Nah, untuk turunan dari F pada X sama dengan 0 menghasilkan F aksen 0 sama dengan negatif 6. Sehingga F0 ditambah 2 F aksen 0 sama dengan 3 ditambah 2 kali min 6 itu sama dengan negatif 9. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Tidak ada. Ini Pak, sudah dari kelompok 2 Pak. Mungkin bisa dilanjutkan kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, kelompok 3 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik Pak, mohon izin share screen. Ya, silakan.
Untuk nomor 7, tentukan turunan kedua atau f aksen x pada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 6x min 4. Jawabannya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6x min 4. Sehingga turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3,2x pangkat 3 min 1 dikurangi 2,5 kali 2,5x pangkat 2 min 1 ditambah 6 dikurangi 0. Didapatkan hasil 6x kuadrat min 10x plus 6. Setelah fx ditemukan, lalu mencari nilai f aksen x-nya yaitu lalu mencari nilai turunan keduanya yaitu f double aksen x yaitu 2,6x pangkat 2 min 1 dikurangi 10 ditambah 0 sama dengan 12x min 10. Jadi turunan kedua dari fungsi fx 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 4 ialah 12x min 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 8. Diketahui fx sama dengan 3x min 1 diper 1 plus 2. fx adalah turunan dari fx. Nilai dari f2x adalah fx sama dengan 3x dikurang 1 per 1 plus 2x. Dimisalkan U sama dengan 3x min 1, maka U aksen sama dengan 3. Untuk V sama dengan 1 di plus 2x, maka V aksen sama dengan 2. Maka fx sama dengan U aksen V dikurangi U kali V aksen diper V kuadrat sama dengan 3 dikali 1 plus 2x min 3x min 1 kali 2 diper 1 plus 2x kuadrat. Sama dengan, maka dihasilkan 5 per 1 plus 2x kuadrat. Untuk nilai F2 sama dengan 5 per 1 plus 2x kuadrat, maka 5 per 1 plus 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan 5 per 25, sama dengan hasilnya 1 per 5. Selanjutnya nomor 9. Sebuah pabrik baju dalam memproduksi memerlukan X meter kain yang dinyatakan dengan fungsi yaitu PX sama dengan 1 per 3 X kuadrat dikurangi 12X diplus 150 dalam juta rupiah. Berapa biaya produksi minimum yang dikeluarkan oleh pabrik baju tersebut? Maka jawabannya PX akan bernilai minimum kalau P aksen X sama dengan 0. PX sama dengan 1 per 3 X kuadrat dikurangi 12X di plus 150. Maka P aksen X sama dengan 1 per 3 kali 2 kali X kurangi 12. Maka hasilnya turunan pertama yaitu P aksen X sama dengan 2 per 3X dikurangi 12. Karena kita akan mencari nilai minimum sesuai dengan syarat P aksen X sama dengan 0, maka P aksen X sama dengan 0 yaitu 2 per 3X dikurangi 12 sama dengan 0. 2 per 3X sama dengan 12 X, maka hasil X sama dengan 12 kali 3 per 2, maka hasil X yaitu 18. Dengan demikian, biaya produksinya yaitu PX sama dengan 1 per 3 X kuadrat dikurangi 12X di plus 150. Karena tadi yang di atas dihasilkan nilai X-nya 18, maka P18 sama dengan 1 per 3 dikali 18 kuadrat dikurangi 12 dikali 8 dikurangi 12 dikalikan 18 ditambah 150. Maka hasilnya P18 sama dengan 42 dalam juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 3.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan. Untuk jawaban dari diskusi kalian itu semuanya sudah benar, sudah lengkap, serta berarti sudah dapat memahami sifat-sifat aljabar, serta jika dapat menggunakan rumus dari sifat-sifat aljabar yang dari PPT Bapak sampaikan. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya. Coba ceritakan apa saja yang kalian dapatkan pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang materi turunan fungsi aljabar serta sifat-sifat turunan fungsi aljabar, Pak. Apakah Ya. begitu? Ya, benar sekali yang seperti disampaikan oleh Alma. Kalau begitu, Bapak minta kalian untuk membuat refleksi dari pembelajaran hari ini ya. Kerjakan secara mandiri dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Serta saya minta kalian untuk mempelajari turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum. Soalnya itu kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Baik, karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Bapak sangat menghargai semangat kalian dalam belajar, dan Bapak juga mengapresiasi karena presentasi kalian dari setiap kelompok itu sudah sangat baik dalam penyampaian hasil kelompoknya. Bapak harap di pertemuan selanjutnya seperti ini lagi, lebih semangat lagi, serta lebih aktif. Kita akhiri dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, robbal alamin. Terima kasih ya, Zuri. Terima kasih untuk anak-anak pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.